Saudara, di tanggal 20 Mei di tahun 325 diadakan konsili yang sangat penting, yaitu konsili di kota Nikea. Inilah yang akan kita bahas di dalam tema khotbah baik hari ini maupun minggu-minggu ke depan di dalam kebaktian sore. Nah, apa yang penting dari konsili ini? Ini adalah konsili yang memberikan penekanan tentang kesetaraan substansi antara Kristus dengan Allah Bapa. Nah, ini menjadi satu tonggak sejarah yang sangat penting karena sejak Nikea 325 orang menjadi sadar bahwa tidak ada kemungkinan untuk mengenal Allah selain Allah Tritunggal yang diajarkan oleh kitab suci. Melalui konsili ini orang mendapatkan kejelasan bahwa memang ajaran kitab suci adalah bahwa Allah itu Tritunggal adanya. Namun bagaimana memahami Tritunggal? Bagaimana membuat formula kalimat untuk menjelaskan Tritunggal? Inilah yang diusahakan di dalam konsili Nikea di tahun 325. Nah, ini terjadi 1700 tahun yang lalu. Dan nanti tanggal 20 Mei kita merayakan HUT 1700 konsili Nikea. Nah, konsili ini berjalan mulai dari 20 Mei sampai akhir Juli. Jadi konsilinya panjang, diikuti oleh hampir 300 orang pemimpin, para bishops dari seluruh gereja di dunia. Jadi tidak ada tradisi gereja yang tidak ikut konsili ini. Itu sebabnya konsili ini bagian dari konsili yang disebut sebagai Ecumenical Council atau konsili ekumenikal. Artinya seluruh gereja ikut, seluruh gereja berdiskusi, dan seluruh gereja mengambil keputusan yang dihasilkan, yaitu pengakuan iman. Nah, ini adalah konsili yang menghasilkan pengakuan iman yang sangat lama. Ini di tahun 325. Pengakuan iman rasuli yang kita miliki itu jauh lebih baru. Karena kemungkinan teks paling tua dari pengakuan iman rasuli kita itu ditemukan di tahun 700-an di abad yang ke-8. Sedangkan teks dari konsili Nikea ini di abad yang keempat, yaitu tahun 325. Berarti 400 tahun sebelum pengakuan iman rasuli sudah ada dokumen mengenai Tritunggal yang dihasilkan oleh konsili ini. Nah, saudara sekalian, konsili ini dipimpin oleh seorang kaisar bernama Konstantin. Ini kaisar baru menjadi Kristen dan dia mengatakan, saya tidak mau gereja terpecah. Tapi gereja mengalami perpecahan karena ada perdebatan tentang siapakah Kristus, bagaimana memahami dia, apakah dia Allah? Kalau dia Allah, apakah dia Allah yang sama dengan Allah Bapa? Nah, ini jadi pertanyaan yang perlu didiskusikan dan kita perlu memberikan pembahasan tentang hal ini. Nah, jadi kita akan coba pahami bagaimana doktrin Tritunggal dimengerti melalui konsili ini. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan ini, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon tolonglah kami, supaya kami menjadi pewaris dari ajaran yang benar di dalam gereja Tuhan. Tolong hamba-Mu yang hina ini, biarlah dia mampu mengkhotbahkan tema sangat penting mengenai Allah kami, Allah yang Tritunggal adanya. Kiranya Tuhan berkenan tolong kami. Kiranya Tuhan berkenan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga apa yang firman Tuhan nyatakan dapat kami pahami, dapat kami rangkum di dalam pengertian yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, meskipun kita tidak mengeksposisi, tetapi saya ingin kita mengambil teks dari Yohanes pasal yang pertama, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dari teks ini kita coba pahami bagaimana perdebatan yang muncul sebelum konsili Nikea dan yang akhirnya diselesaikan di dalam konsili Nikea terjadi. Saya bacakan Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di sini kita melihat ada dua pribadi diperkenalkan. Yang pertama adalah Bapa. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Diperkenalkan ada pribadi yaitu Bapa. Lalu ada pribadi yang lain yaitu Sang Firman. Firman dan Bapa sama-sama Allah. Tetapi bagaimana memahami ada dua yang disetarakan dengan Allah. Kalau firman yaitu Yesus Kristus adalah Allah, apakah dia sama dengan Bapa? Kalau dia berbeda, apakah kita punya Allah yang lebih dari satu?
Ini jadi pertanyaan yang membingungkan orang-orang Kristen. Lalu satu kali ada seorang bernama Alexander. Dia adalah bishop dari Alexandria yang ada di daerah Minor, Asia Minor. Bishop dari Alexandria ini memberikan pengajaran yang menekankan bahwa baik firman yaitu anak Allah dan Allah yaitu Bapa adalah satu adanya. Saudara mendengar firman dan Allah adalah satu. Seorang bernama Arius, dia juga adalah seorang bishop yang ada di Asia Minor. Dia marah sekali. Dia mengatakan ini ajaran tidak benar. Ini ajaran tidak sesuai dengan kitab suci. Loh, kenapa Arius mengatakan menyamakan Yesus dengan Allah Bapa? Itu sesat. Karena Arius takut kalau gereja masuk di dalam ajaran yang salah, yaitu ajaran namanya Sabellianisme. Nah, hari ini kita akan coba lihat ya, ada konsep-konsep salah dan ada hal benar yang harus kita pegang. Jangan jadi orang Kristen yang tidak mengerti hal ini. Karena kalau saudara tidak mengerti pergumulan doktrinal, saudara akan sangat mudah diselewengkan pikirannya. Begitu mudahnya kita seleweng dari Alkitab. Dan ini akan terjadi kalau kita tidak kuat di dalam pemahaman akan doktrin yang benar. Jadi kalau ada orang mengatakan doktrin tidak penting, yang penting kamu cinta Tuhan, yang penting kamu cinta sesama. Ini adalah ajaran yang memalingkan kita dari keharusan bertanggung jawab memegang ajaran yang benar. Kalau kita tidak tahu mana ajaran benar, kita mudah sekali ikut ajaran dari gereja yang tidak benar-benar mengajarkan kitab suci. Nah, maka waktu Arius dengar, Yesus Kristus dan Allah Bapa itu satu, ini berarti Yesus Kristus dan Allah Bapa itu satu pribadi. Ini enggak benar. Nah, saudara, Alexander tidak memaksudkan Yesus dan Bapa itu satu pribadi. Tapi Arius membacanya begitu. Ini salah. Kenapa salah? Karena ini adalah ajaran yang disebut dengan Sabellianisme. Ajaran dari seorang namanya Sabellius. Ini ajaran yang sesat karena Sabellius tidak percaya ada 3 pribadi Allah. Dia percaya Allah itu cuma satu. Dan satu pribadi yang berubah wujud. Pribadi Bapa, ini pribadi pertama. Lalu Bapa yang sama ini menjadi Yesus Kristus, pribadi yang sama yang kedua. Lalu pribadi Yesus Kristus yang tadinya Allah Bapa, sekarang menjadi Roh Kudus. Inilah 3 pribadi, inilah 3 mode, inilah 3 perubahan dari satu pribadi yang sama. Nah, ini bidat, ini ajaran Sabellian, tidak diterima oleh gereja. Gereja tidak setuju dan Arius juga tidak setuju. Maka Arius menentang bidat. Sayangnya dia menentang ajaran bidat dengan mendirikan ajaran bidat yang baru. Wah, ini membingungkan ya. Saya tidak setuju dengan satu bidat, tapi saya berusaha untuk ekstrim. Tidak terima ajaran ini, akhirnya saya berseberangan dengan ajaran yang salah. Saya menciptakan ajaran salah yang berikut. Nah, saudara sekalian, waktu Arius mendengar ajaran Alexander, dia khawatir ini ajaran bikin orang merasa Bapa dan Yesus ini pribadi yang sama. Jadi siapa Yesus? Ya sama dengan Bapa. Siapa Bapa? Ya juga Yesus. Ada berapa pribadi? Yang cuma satu. Nah, ini banyak terjadi kesesatannya. Di dalam gereja sekarang, saudara harap bisa membedakan ini. Di dalam gereja-gereja ada yang mengatakan, kami membaptis engkau di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu ditambahkan, yaitu Yesus Kristus. Ini ajaran Sabellian. Berarti Bapa itu Yesus Kristus. Putra itu Yesus Kristus. Roh Kudus itu Yesus Kristus. Ini enggak benar. 3 pribadi yang berbeda. Kenapa disamakan? Kita tidak boleh mengatakan Yesus Kristus dan Allah Bapa adalah pribadi yang sama. Kita tidak bisa bilang Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah pribadi yang sama. Kita tidak boleh bilang Allah itu cuma satu pribadi. Karena Allah ada 3 pribadi kok. Bapa bukan anak. Ini 2 pribadi yang beda. Bapa bukan Roh Kudus. Ini juga 2 pribadi yang beda. Roh Kudus bukan Kristus. Ini pun 2 pribadi yang berbeda. Berarti Allah ada 3 pribadi. Dan 3 pribadi ini tidak boleh disamakan. 3 pribadi yang berlainan. Sama seperti kita ada mungkin 200 pribadi duduk di dalam ruangan ini untuk berbakti. Saya satu pribadi, saudara satu pribadi, saudara juga satu pribadi. Waktu digabung orang tanya, ada berapa orang atau berapa persons atau berapa pribadi ada di dalam ruang kebaktian? Akhirnya dijawab, ada 200 persons, ada 200 pribadi. Nah, apakah bisa dikatakan, 200 pribadi itu satu pribadi kok? Gak bisa. Saudara gak bisa bilang, saya dan saudara itu sama. Kalau ada yang tanya, siapa Pak Jimmy Pardede? Pak Jimmy Pardede adalah satu pribadi yang adalah anggota dari GRI Karawaci. Lalu ada yang tanya, siapa itu Pak Pauri? Pak Pauri juga adalah satu anggota dari GRI Karawaci. Berarti ada 2 anggota yang tercatat. Ada Jimmy Pardede, ada Bapak Pauri.
Ini dua pribadi. Lalu saudara tanya, Pak Jimmy dan Pak Pauri ini satu gereja ya? Oh iya, satu gereja. Oh, kalau begitu Pak Jimmy dan Pak Pauri satu pribadi. Ini benar nggak? Loh, katanya satu gereja. Ya memang satu gereja. Berarti satu pribadi. Enggak, dua pribadi yang beda. Jadi saudara nggak bisa bilang Pak Jimmy adalah Pak Pauri. Kalau ditanya, lagi pergi kemana? Lagi mau ketemu Pak Pauri. Lalu saudara ketemunya saya. Apakah saudara nyaman? Maaf Pak, saya mau ketemu Pak Pauri. Sudah, saya aja. Loh, Bapak kan Pak Jimmy. Saya dan Pak Pauri satu pribadi. Nggak bisa, kami dua pribadi yang beda. Maka Allah Bapa bukan Allah Anak. Dua pribadi yang beda tidak boleh disatukan. Nah ini yang Arius dapatkan. Kamu Alexander mengajar bidat. Alexander bingung, loh kenapa saya dibilang mengajar bidat? Karena kamu bilang Yesus Kristus dan Allah Bapa itu satu. Ini tidak benar. Alexander bingung, kenapa tidak benar? Bukankah Bapa dan Yesus itu setara? Bukankah dua pribadi ini memang setara di dalam kitab suci? Jadi Alexander berbicara tentang kesatuan yang bukan person, tetapi substansi. Nah ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dibedakan. Alexander sedang berbicara tentang satu substansi yang sama, bukan satu pribadi yang sama. Tapi Arius menangkap ini berbicara tentang satu pribadi yang sama. Jadi Yesus Kristus dan juga Allah Bapa ini satu pribadi. Saya tidak bisa terima. Nah karena Arius tidak bisa terima, Alexander tanya, kalau begitu kamu ajarnya apa? Bagaimana kamu mengajar supaya saya bisa belajar dari kamu? Nah, ini rendah hatinya ya. Dia mau belajar. Oke, kamu bilang saya salah. Tolong koreksi saya. Tolong kasih tahu kamu ajarnya bagaimana? Bagaimana orang Kristen bisa mengerti ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Bapa di sorga, ada Yesus Kristus yang inkarnasi. Bagaimana mengerti dua pribadi ini kalau tidak disatukan di dalam satu, yaitu satu substansi, satu Allah. Nah, saudara Arius mengatakan ini dua pribadi yang beda. Gimana bisa beda? Karena satu Allah itu cuma Bapa. Hanya Allah Bapa yang disebut Allah. Loh kenapa kamu bilang gitu? Karena kalau kamu bilang Yesus Kristus juga Allah, berarti kamu Sabelian. Loh enggak. Kita bicara dengan pengertian yang beda. Pribadi itu dua, substansi itu satu. Kalau dengan Roh Kudus, pribadi itu tiga, tapi substansi satu. Nah ini tidak didengar oleh Arius. Arius tidak mau percaya dan dia mengatakan, saya mengajar lain dengan kamu. Saya mengajar bahwa Allah yang sejati itu cuma Allah Bapa. Hanya pribadi pertama. Lalu bagaimana dengan Yesus Kristus? Yesus Kristus dijadikan oleh Allah Bapa sebagai permulaan dari seluruh ciptaan yang ada. Jadi Yesus Kristus lebih rendah dari Allah Bapa, tidak sama secara keilahian. Wah ini bikin Alexander kaget. Kamu itu ajar bidat. Masa Yesus bukan Allah? Arius bilang, oh Yesus Allah, tapi Allah yang lebih rendah. Dia Allah, tapi tidak sama substansinya dengan pribadi pertama, yaitu Allah Bapa. Nah ini menjadikan dua orang ini berdebat. Mereka saling debat, mereka tulis buku, membela posisi masing-masing. Alexander tulis buku, Arius juga tulis buku. Alexander memberikan argumen, Arius juga memberikan argumen. Alexander memberikan ajaran, Arius juga memberikan ajaran. Maka lama-lama keduanya mulai mempengaruhi gereja-gereja di Asia Minor. Pengaruh mereka makin besar, makin kena, makin mendalam di dalam gereja. Lalu ada sebagian mengatakan, yang benar itu Alexander, dia mengajar ajaran yang sesuai dengan kitab suci. Ada yang mengatakan tidak, ajaran Arius lebih gampang diterima. Maka mulai terjadi skisma, perpecahan antara kelompok yang pro kepada Arius dengan kelompok yang pro kepada Alexander. Nah ternyata perbedaan pendapat bukan cuma terjadi di daerah timur, yaitu di Asia Minor. Di daerah barat, atau lebih tepatnya barat tapi ke selatan, yaitu daerah Afrika Utara. Nah saudara, dulu kerajaan Romawi terbagi dua. Ada timur, ada barat. Ada timur dan ada barat. Nah dulu ada dua kaisar. Satu adalah Konstantin the Great. Dia menjadi kaisar atas satu daerah. Lalu ada satu lagi namanya adalah Kaisar Licinius. Ini adalah kaisar yang menguasai daerah yang lain. Dua kaisar di dalam satu kekaisaran Roma. Kenapa pakai dua kaisar? Karena kekaisarannya terlalu besar. Satu orang kaisar tidak bisa tangani. Itu sebabnya mereka sepakat seluruh kekaisaran Romawi yang besar ditangani oleh dua kaisar. Satu adalah Licinius, satu lagi adalah Konstantin. Lalu Konstantin mulai konflik, akhirnya dia perang lawan Licinius dan dia mengalahkan Licinius. Setelah dia menjadi sole ruler, menjadi penguasa satu-satunya karena dia sudah taklukkan musuh, dia mengatakan, saya mau membela gereja. Saya tidak mau gereja pecah. Maka dia mengatakan, yang suka pecah, ayo diskusi sama-sama. Jangan bikin gereja pecah, baikan.
damai, bicara baik-baik, jangan bertengkar. Nah, di daerah timur ada perdebatan antara Arius dengan Alexander. Di daerah Afrika Utara ada perdebatan antara pengikut Agustinus dengan kaum Donatis. Nah, Donatis ini nggak ada kaitan dengan donat yang saudara makan ya. Nah, Donatis ini adalah kelompok yang mengatakan, kalau kamu mau jadi hamba Tuhan, melayani perjamuan kudus, kamu adalah harus suci, harus tidak ada cacat, harus sempurna. Mau berkhotbah, harus sempurna sucinya. Mau pimpin sakramen, harus sempurna sucinya. Agustinus gak setuju. Loh, masa kamu gak setuju? Agustinus mengatakan tidak ada orang yang sempurna sucinya. Semua orang adalah orang berdosa. Kalau engkau tidak percaya manusia itu berdosa, maka engkau salah mengerti Alkitab. Alkitab mengajarkan sejak Adam jatuh dalam dosa, semua manusia adalah pendosa, termasuk kita. Kita sudah percaya Tuhan dan kita diselamatkan, tapi meskipun status kita diselamatkan, kita tetap orang berdosa. Wah, orang-orang Donatis gak setuju. Ya kalau berdosa jangan jadi pemimpin gereja. Loh, siapa boleh jadi pemimpin gereja? Hanya orang yang suci, yang sudah tidak ada cacat lagi. Wah, ini bahaya. Nanti kalau orang mengatakan saya pemimpin gereja berarti dia suci dan dia tidak ada salah lagi. Ini mendewakan manusia. Ini tidak sesuai kenyataan dari Alkitab. Ini tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Nah, maka kaum Donatis didebat oleh Agustinus. Agustinus mengatakan tidak boleh kamu bilang yang sempurna sudah tidak lagi berdosa, baru dia bisa pimpin gereja. Saudara, apakah saudara percaya saya orang suci yang tidak ada cacat? Siapa yang percaya saya orang suci yang tidak ada cacat? Angkat tangan. Bagus, saudara jujur dan benar. Saya bukan orang yang tidak ada cacat, saya orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Kita perlu datang kebaktian dan kita perlu doa pengakuan dosa dan memohon supaya Tuhan membersihkan kita dari segala kejahatan. Kita adalah orang-orang berdosa. Maka Agustinus mengatakan, kamu ya kaum Donatis, kamu gak ngerti doktrin dosa. Kamu tidak mengerti bahwa kita semua masih berdosa. Hanya kalau Tuhan Yesus datang kedua kali dan kita diberikan tubuh kebangkitan, baru saat itu kita tidak berdosa lagi. Tapi sekarang kita masih berdosa. Itu sebabnya Agustinus terkenal dengan posenya. Sudah tahu pose ya? Yang gak tahu sekarang saya kasih tahu. Hari ini kebaktian sore penuh doktrin. Jadi saudara mengatakan, kok kali ini kayak sekolah teologi ya? Gak apa-apa, ini semi STTRII. Yang bedanya di sini gak ada profesor. Tadi sudah dikatakan STTRI ada profesor, sini bukan. Tapi nggak apa-apa, kita belajar baik-baik. Nah, saudara sekalian, kaum Donatis mengatakan manusia yang sempurna baru boleh pimpin gereja. Agustinus mengatakan mana ada manusia sempurna? Mana ada orang sempurna? Pemimpin paling tinggi di gereja pun adalah orang yang masih perlu pengampunan dari Tuhan. Kalau kamu mengatakan harus suci dulu baru jadi pemimpin, kamu menghina Tuhan. Kamu meninggikan manusia. Tapi kaum Donatis nggak mau terima. Pokoknya pemimpin-pemimpin kami itu orang-orang suci, sudah tidak ada dosa lagi. Saya pernah diskusi dengan satu orang ini sangat mengagumi pendiri agamanya. Saya tanya, pendiri agamamu kenapa kamu kagumi? Karena dia itu orang yang tidak ada cacat. Saya mengatakan, mana bisa, dia pasti orang berdosa. Enggak, kenapa bisa enggak? Karena dia sudah bertapa di bawah satu gua. Saya bingung, bertapa di bawah satu gua? Dia sudah bertapa di dalam gua, dosanya sudah bersih. Wah, saya kaget, ada gua bisa mencuci dosa. Nah, saudara yang berdosa pergi ke gua ini mungkin bisa loh. Saudara bertapa di bawah situ lalu nanti guanya membersihkan saudara. Itu palsu. Nggak ada orang suci. Nggak ada orang yang tidak punya dosa. Tidak ada orang yang sempurna di dalam kesucian. Nah, maka Agustinus berdebat dengan kaum Donatis. Lalu terjadi perpecahan. Yang ikut Agustinus mengatakan pemimpin-pemimpin gereja harus hidup suci. Tapi tetap akan gagal. Ini bukan berarti silakan gagal. Bukan ya. Tapi yang dimaksudkan, meskipun kita pelihara hidup sebaik mungkin, kita tetap hanyalah orang berdosa di dalam pandangan standarnya Tuhan. Jangan sombong, kita hanya orang berdosa. Tapi kaum Donatis mengatakan, kamu kompromi, masa pemimpin boleh berdosa? Enyahlah kamu, kami terima pendapat pendiri kami, dan kamu tidak sama dengan kami. Maka terjadi perpecahan. Lalu gereja berdiskusi dan memutuskan ajaran Donatis salah. Kenapa salah? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sudah bersih dari dosa dan tidak punya cacat sama sekali. Saudara kalau merasa diri sudah tidak berdosa, saudara salah ngerti doktrin. Saudara salah ngerti doktrin dosa. Saudara salah ngerti doktrin manusia. Saudara salah mengerti doktrin keselamatan. Kita selamat tapi kita masih bercacat. Maka Martin Luther merumuskan dengan tepat, orang yang sudah diselamatkan adalah orang yang meskipun dibenarkan masih pendosa. Meskipun dibenarkan masih ada cacat.
Maka Martin Luther menawarkan kalimat yang sangat terkenal, yaitu kalimat yang dalam bahasa Latin atau frasa dalam bahasa Latin adalah simul justus et peccator. Simul itu artinya berbarengan, bersamaan. Simul justus, saya ini sekaligus dibenarkan. Justus itu dibenarkan. Simul justus et peccator, dan peccator itu pendosa. Saya ini orang suci yang dibenarkan Tuhan secara status, tapi secara praktek hidup saya masih berdosa. Saya masih jatuh dalam dosa. Saya masih egois. Saya masih penuh hawa nafsu. Saya masih marah tanpa alasan. Saya masih tidak bisa mengontrol diri. Saya masih punya pandangan egois. Saya masih mau menang sendiri. Ini menunjukkan saya masih berdosa. Maka Agustinus mengatakan, ajaran Alkitab mengatakan, tidak ada manusia yang sudah sempurna di dalam pengudusannya. Nah, ini membuat gereja pecah. Lalu Konstantin mengatakan, ayo damai, bikin konsili, bicara baik-baik, putuskan ajaran yang benar, dan berdamailah kamu. Lalu yang kedua adalah perdebatan antara Alexander dan juga Arius. Ini perdebatan makin memecah gereja. Sebagian ikut Arius, sebagian lebih kecil ikut Alexander. Yang ikut Alexander bingung. Jadi Alexander, Yesus Kristus dan Allah Bapa itu satu ya? Satu. Berarti kita menyembah satu pribadi. Bukan satu pribadi. 3 pribadi. Ada Bapa, ada Putra, yaitu Yesus Kristus, dan ada Roh Kudus. Oh, berarti 3 Allah. Bukan, satu Allah. Nah, ini harus clear ya. Saudara kalau ditanya, orang Kristen menyembah berapa Allah? Saudara jawabnya apa? 1. Oke, yang jawab 1 benar, yang gak jawab, saya meragukan kamu benar-benar ortodoks atau enggak. 1 Allah, tidak boleh bilang 3 Allah. Ada satu buku ditulis oleh seorang namanya Gregory dari Nazianzus. Judulnya adalah On Not Three God. Mengenai bukan 3 Allah. Orang Kristen tidak percaya ada 3 Allah. Orang Kristen percaya 1 Allah. Oke, nah sekarang 1 Allah. Tapi kenapa bisa ada Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus? Allah Bapa Allah atau bukan? Allah. Yesus Kristus Allah atau bukan? Yang gak bilang Allah mungkin saksi Yehova loh. Yesus Kristus adalah Allah. Lalu Roh Kudus Allah atau bukan? Allah. Nah, berarti Allah Bapa itu satu pribadi dengan Yesus Kristus, satu pribadi dengan Roh Kudus. Salah. Ini ajaran Sabelian. Wah, rumit ya. Kenapa sih bicara tentang Tuhan itu rumit? Kenapa tidak disederhanakan saja? Saudara kalau mau yang sederhana, saudara gak bisa belajar apapun. Di mana ada belajar yang dalam yang sederhana? Saudara mau belajar yang paling gampang pun kalau didalami tetap rumit. Ada satu orang teman saya males sekali. Dia lulus sekolah mau kuliah. Ditanya, kamu mau kuliah apa? Dia balik tanya, kuliah paling gampang itu apa ya? Saking malasnya dia. Kira-kira kuliah yang paling gampang apa ya? Yang lebih kurang ajar ada yang bilang ke dia, yang paling gampang itu kuliah sastra. Maaf ya orang sastra ya, ini menghina sastra. Sastra perlu orang-orang pintar. Sastra adalah satu bidang studi yang menjadi subur, menjadi limpah. Karena penulis-penulis agung yang sangat brilian memberikan kontribusi di dalam dunia literatur. Jadi studi sastra ini studinya orang pintar. Tapi entah kenapa ya, ada orang jawab begini ke teman saya, oh kalau kurang pintar ya belajar sastra aja. Hah? Belajar sastra, iya belajar sastra kan gak ada matematiknya. Jadi yang bilang, pokoknya kalau matematik pintar, kalau sastra bodoh. Ini orang bodoh yang ngomong kayak begini. Nah tapi dia mengatakan, saya mau cari pelajaran paling gampang. Ada yang bilang, belajar sastra aja. Dia bilang, susah, harus belajar bahasa lain. Oh kalau gitu jangan belajar sastra. Belajar apa dong? Yang paling gampang yang gak perlu mikir apa? Seni rupa. Ini yang belajar seni rupa bisa marah. Jadi pelajaran paling gampang seni rupa. Iya, kata siapa? Di dalam studi seni rupa ada studi filsafat, ada studi estetika yang sangat sulit. Jadi saudara mau belajar apa yang gampang? Gak ada. Belajar dangkal pasti gampang. Apapun pelajarannya. Saudara mau belajar matematik tapi dangkal bisa kok. Gampang. Matematika yang sangat simple. 2 tambah 2 berapa? 4. 3 tambah 3, 6. Nah ini matematik saya senang. 3 kali 1, 3. 2 kali 2, 4. 5 kurang 1, 4. Nah ini saya senang. Tapi kalau mulai ada akar kuadrat kali 3, pangkat 3. Nah saya mulai bingung. Jadi ternyata bidang studi apapun bisa dalam dan rumit. Bisa dangkal dan remeh. Termasuk baca Alkitab. Saudara bisa pilih. Mengerti Alkitab dengan dangkal dan remeh. Atau mengerti Alkitab dengan dalam. Mau pilih mana? Saudara bilang, aku mau memahami Alkitab dengan dalam, tapi aku gak mau belajar. Gak mungkin. Saudara mau pahami Alkitab dengan dalam, pasti rumit, pasti sulit. Pasti banyak hal yang harus digumulkan, dipikirkan hingga tuntas. Nah maka saudara sekalian, ketika berpikir tentang Tuhan, wah rumit ya. Jadi Allah itu satu, iya. Tapi juga 3, iya. Kalau begitu kita harus tahu, dia satu dalam hal apa, dan 3 dalam hal apa. Nah ternyata ada satu orang sebelum
Athanasius, sebelum konsili Nikea, sebelum Arius, sudah ada satu orang namanya Tertullian yang memberikan istilah dalam bahasa Latin mengenai menjelaskan Allah yang satu tapi juga tiga. Dia adalah Allah yang Esa, yang satu. Satu dalam hal apa? Tertullian mengatakan satu dalam substansi, substance. Nah, substansi ini penting untuk dipahami. Substansi, istilah yang dimaksud substansi adalah zat atau hal paling hakiki, hal paling utama yang kalau hal ini tidak ada, maka benda itu tidak bisa menjadi benda itu. Bisa ikuti ya? Memang agak rumit. Hal yang sangat hakiki, kalau benda itu tidak ada hal ini, benda itu bukan benda itu. Misalnya, kalau saudara tanya, apa substansi dari manusia? Substansi dari manusia adalah manusia itu gambar Allah yang dicipta oleh Allah. Ini substansinya. Kita semua gambar Allah yang dicipta oleh Allah. Nah, apakah manusia itu harus perutnya six pack? Enggak. Yang perutnya one pack masih manusia? Masih manusia. Yang perutnya family pack masih manusia? Masih. Berarti six pack itu tidak substansial. Nah, gitu kira-kira ya. Kalau punya perut, otot perut yang terlatih, bagus. Tapi ini tidak berarti yang otot perut terlatih lebih manusiawi daripada yang kurang terlatih. Oh, kalau begitu yang menjadi substansial itu bukan otot perut, bukan. Kalau gitu mungkin yang substansial itu uang. Kalau orang sudah kaya baru jadi orang. Kan banyak orang bilang begini ke anak-anak ya, ayo belajar yang baik supaya kamu jadi orang. Oh, sekarang belum orang? Belum. Nanti kalau sudah sukses kayak papa baru jadi orang. Oh, papa sendiri jadi orangnya kapan? Waktu umur 30. Waktu itu papa diangkat jadi pemimpin perusahaan. Nah, di situ papa jadi orang. Nah, jadi kalau belum sukses, belum orang. Tapi ini pun salah. Orang kaya, manusia. Orang miskin, tetap manusia. Orang kaya, manusia. Orang miskin, tetap manusia. Orang pinter, manusia. Orang bodoh, tetap manusia. Berarti pinter, bodoh, kaya, miskin, gemuk, kurus, sehat, sakit. Ini tidak substansial pada manusia. Lalu apa yang substansial? Gambar Allah yang dijadikan oleh Allah, ini substansial. Kalau ada makhluk yang bukan gambar Allah, dia bukan manusia. Kalau ada makhluk yang tidak dicipta oleh Allah, ini nggak mungkin ya, dia bukan manusia. Jadi manusia substansinya adalah dia gambar Allah. Nah, sama kalau saudara tanya apa substansi sebuah besi. Besi substansinya adalah zat yang di dalam Latin disebut ferrum misalnya. Ferrum inilah besi. Besi esensinya adalah zat ferrum ini. Kalau besi dicat biru, cat birunya itu tidak substansial. Karena besi bisa tidak dicat, bisa dicat biru, bisa dicat merah, dan dia tetap besi. Tapi kalau saudara mengatakan, oh senyawa yang ada di sini adalah argentum. Argentum itu perak, bukan besi. Maka kalau dikatakan ini adalah besi, salah. Kenapa? Ini perak. Tahu dari mana? Karena senyawanya adalah argentum. Berarti ini bukan besi. Sebab ferrum ini adalah substansial bagi besi. Saudara lihat lagi, nah ini besi. Tapi ketika dicek ternyata substansi yang esensi atau yang menjadi senyawa di dalamnya adalah aurum. Aurum itu emas. Berarti ini bukan besi, ini emas. Berarti substansi besi adalah ferrum. Kalau dia senyawanya ferrum, dia besi. Kalau dia senyawanya bukan ferrum, dia bukan besi. Kalau dia senyawanya zinc, dia bukan besi. Kalau dia warna merah, warna biru, itu bukan substansial. Nah, ini mengerti substansi dan bukan substansi. Jadi apa yang satu dari Allah? Substansinya. Apa sih substansi Allah? Substansi Allah itu adalah kemahakuasaannya. Kalau Allah tidak maha kuasa, itu bukan Allah. Berarti maha kuasanya Allah itu substansi dalam Allah. Lalu maha hadir, maha mengetahui, omniscience, omnipresence, omnipotent. Ini semua adalah substansi dari Allah. Substansi dari Allah apalagi? Simple. Nah, ini juga masuk di dalam pengertian dari teologi sistematik. Allah adalah simple. Apa artinya simple? Artinya Allah tidak terdiri dari parts. Allah tidak bisa di breakdown di dalam bagian. Kalau saudara bisa breakdown manusia di dalam bagian, ada tubuh, ada roh, ada tangan, ada kaki. Allah tidak bisa di breakdown seperti ini. Loh Pak, Yesus kan Allah ya? Iya. Loh kalau Yesus Allah, dia kok bisa di breakdown secara part? Karena dia kan punya tubuh manusia. Yesus memang Allah, tapi dia ditambahkan natur manusia. Natur ilahinya simple, natur manusianya bisa dibagi. Nah, ini harus kita pahami ya. Tapi untuk Kristus nanti deh ya. Karena konsili Kalsedon itu di tahun 451, ulang tahunnya masih lama. Kita tunggu 2151 dulu, baru kita bahas.
Bercanda lah, nggak akan selama itulah, nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi sekarang tentang konsili Nikea dulu. Nah maka kalau saudara mengatakan Allah itu simple, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tahu, Allah itu maha murah, Allah itu penuh dengan hikmat, Allah itu adalah sumber dari segala ciptaan, Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Nah ini merupakan substansi Allah. Maka Allah secara substansi satu. Seluruh karakter tadi adalah satu di dalam diri Allah. Nah seorang bernama Cornelius Van Til mengatakan bahwa Allah itu simple, maka dia adalah sepenuh-penuhnya karakternya. Allah adalah kasih. Kasih menempati diri Allah 100%. Allah juga adalah adil. Adil menempati diri Allah 100%. Loh, tadi katanya kasih menempati diri Allah 100%. Iya. Loh, sekarang kenapa dibilang adil? Adil pun adalah bagian dari Allah secara 100%. Oh, enggak masuk akal. Memang Allah tidak bisa dipikirkan dengan logika kita memikirkan benda. Maka Allah itu sepenuh-penuhnya kasih, sepenuh-penuhnya adil, sepenuh-penuhnya suci, sepenuh-penuhnya maha kuasa, sepenuh-penuhnya maha tahu. Ini semua adalah karakter yang ada dalam diri Allah, yang sempurna di dalam substansinya. Nah maka substansi Allah satu, Allah bukan dua substansi, Allah bukan tiga substansi, hanya satu Allah. Nah ini yang diketahui Tertullian, satu substansi. Tapi engkau mengatakan Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Ini ada tiga, tiga apa ini? Apa yang disebut tiga? Tertullian mengatakan dia Allah kita tiga di dalam persons, di dalam persone, di dalam pribadi. Persone atau persons tiga, substansi satu, satu substans tapi tiga pribadi. Nah ini pembagian dari Tertullian, sudah clear sekali sebenarnya. Jadi kalau ada orang tanya, orang Kristen itu kok Allahnya membingungkan? Saudara bilang yang bikin kita merasa bingung tentang Allah itu karena kita bodoh. Pikiran kita terlalu kecil, cara kita berpikir terlalu remeh, cara kita mengetahui terlalu sederhana, sehingga kita sulit mengerti Allah Tritunggal. Nah karena kita sudah jatuh, dan kita adalah berdosa, dan kita terbatas, kita sulit memahami siapa Allah. Jadi mari kita belajar berpikir paradoks. Di satu sisi Allah itu satu substansi, tapi di sisi lain dia tiga pribadi, tiga persons. Siapakah tiga persons ini? Person yang pertama atau pribadi yang pertama adalah Bapa. Pribadi yang kedua adalah Yesus Kristus. Pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Ini penjelasan sangat baik. Tetapi Arius tanya, kamu bilang ada pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Tapi satu substansi, saya nggak percaya. Allah harus dua substansi. Substansi pertama itu milik Bapa. Substansi kedua yang mirip dengan substansi pertama itu milik Yesus Kristus. Nah maka Arius menawarkan satu istilah yang unik. Dia memakai istilah namanya homoiousia. Homoiousia. Ini bahasa Yunani ya. Homoiousia. Homoi itu apa? Saudara tahu kata homo ya? Apa artinya homo? LGBT, bukan ya. Homo artinya sama. Jadi homo itu berarti sama. Homousia, usia itu pakai O-U-S-I-A, artinya substansi. Homousia artinya satu substansi. Homo itu satu, maaf. Satu, berarti Allah Bapa dan Yesus Kristus ini satu substansi. One essence, homousia. Substansi Bapa dan substansi Yesus itu satu. Nah ini pengertian yang benar. Tapi Arius mengatakan saya nggak setuju. Saya maunya substansi Yesus dan substansi Bapa itu homoiousia. Homoiousia. Kenapa pakai iota? Kenapa ditambahkan iota? Iota itu huruf I. Homousia, ini yang benar. Tapi Arius mengatakan homoiousia. I atau iota dalam bahasa Yunani, ini mengindikasikan sifat plural. Nah kalau di Inggris itu tambah S ya. One book dan three books, pakai S. Kalau Indonesia nggak ada. Satu buku, tiga buku. Ada yang mengatakan kalau Indonesia lebih keren diulangi 2 kali. Satu buku dan banyak buku-buku. Gitu ya. Jadi agak ribet bahasanya. Nah kalau Yunani nggak pakai S, nggak diulang, tapi pakai I, iota. Jadi waktu Arius mengatakan homoiousia, artinya substansi Yesus dan substansi Bapa lebih dari satu. Tetapi satu, seragam, mirip. Jadi homoiousia artinya adalah substansi yang mirip. Jadi Allah Bapa dan Yesus satu substansi, ya mirip lah, tapi beda substansi. Nah ini pintarnya Arius, dia menyelewengkan istilah homousia dengan tambahkan satu huruf iota, jadi homoiousia. Maka ketika orang mengatakan, aku percaya Yesus Kristus dan Allah Bapa adalah homousia, satu substansi. Arius bilang, ya saya juga percaya Yesus Kristus dan Allah Bapa adalah homoiousia. Hah, sama, padahal enggak, ada beda satu iota.
Gitu ya. Ini pinternya Arius. Beda cuma satu huruf, tapi maknanya langsung berubah total. Nah, maka Arius mencari pengaruh. Lalu kemudian Alexander dan penganut Tritunggal juga cari pengaruh. Ada satu anak muda yang mempelajari perdebatan ini. Dan anak muda ini merasa yang benar itu adalah Tritunggal. Yang benar adalah homoousia, bukan homoiousia. Arius itu salah. Anak muda ini namanya adalah Athanasius. Athanasius masih terlalu muda waktu konsili Nikea dimulai. Jadi dia belum bisa ikut. Dia sangat muda, tapi dia sudah mulai ikut perdebatan ini. Dan dia mengatakan, wah Arius salah. Yang benar itu adalah Alexander dan pengikut-pengikutnya. Karena mereka pakai istilah yang benar untuk menjelaskan tentang Tuhan. Maka ketika terjadi perpecahan, Kaisar Konstantin mengatakan, ayo semua kubu yang bertikai kumpul. Seluruh gereja kumpul, kita adakan konsili ekumenis. Artinya konsili yang melibatkan seluruh gereja. Semua gereja kirim perwakilan. Maka semua gereja kirim perwakilan, ada yang mengatakan jumlah totalnya 280, ada yang mengatakan 320. Pokoknya seluruh gereja kirim para bishop, para pemimpin, orang-orang hebat. Nah, salah satu pembela Tritunggal adalah seorang bernama Nikolas. Nah, Nikolas ini yang kemudian dijadikan santo di dalam tradisi Katolik, jadi Santo Nikolas, Saint Nicholas. Saint Nicholas ini yang kemudian jadi Santa Claus. Kasihan, tragis sekali nasibnya ya. Dari seorang teolog penting menjadi seorang pria gendut pakai baju merah yang bagi-bagi kado dan naik masuk rumah lewat cerobong asap. Itu sebabnya Santa Claus tidak pernah hadir di Indonesia karena kita nggak punya cerobong asap. Dia mau masuk lewat mana? Dia sudah cari di atap kita nggak ada cerobong asap. Akhirnya dia pindah dari satu rumah ke rumah lain. Di kita nggak ada cerobong asap sih. Saudara bikin rumah ada cerobong asap supaya Santa Claus bisa masuk. Tapi banyak misteri terjadi di dalam diri Santa Claus. Bagaimana cerobong asap yang besarnya segitu? Kok bisa dimasuki pria gendut ini ya? Apa dia fleksibel kayak karet gitu ya? Nah, ini membingungkan sekali. Lalu orang mengatakan, Santa Claus itu nggak ada. Ada loh, tapi bukan Santa Claus. Dulu ada orang namanya Nikolaus. Nikolaus ini pembela Tritunggal. Maka dia berdebat dengan Arius. Dan dia mengatakan, Arius, ada kalimat di Alkitab mengatakan, jangan tambah satu iota pun, satu i, di dalam pengertian yang benar. Arius balik mengatakan, kamu juga salah. Jangan ambil satu iota pun dari pengertian yang benar. Maka dua-dua berdebat, saking kerasnya perdebatan. Konon, ini konon ya, gosipnya. Konon Arius dipukul sama Nikolaus. Nikolaus begitu emosi sama Arius, akhirnya ditonjok. Dan Nikolaus ini badannya besar, tapi besarnya bukan besar lemak, besar otot. Nah jadi ini orang kuat yang tonjok Arius. Arius ditinju. Dia mengatakan dipukul satu pipi, berikan pipi yang lain. Wah ternyata bidat pun bisa sopan loh. Bisa penuh dengan altruistic behavior. Penuh dengan sifat mau mengalah. Nah maka debat terus terjadi. Bulan Mei tanggal 20 tahun 325 konsili dibuka. Lalu yang pimpin adalah Konstantin Kaisar. Dia mau jadi Kristen dan dia mengatakan mari mulai konsilinya. Lalu orang mulai berdebat. Dan Konstantin bingung kok lama ya debatnya ya. Kenapa sih nggak langsung setuju? Kenapa nggak sweet aja kalau ada perbedaan? Lalu Konstantin sudah ngantuk-ngantuk ikutin, dia tanya, berapa lama lagi? Oh, yang mulia Kaisar, hari ini sudah larut dan pendapat belum selesai. Bolehkah dilanjutkan besok? Akhirnya besok lagi-lagi debat, Konstantin sudah pusing, dia udah nggak tahan. Akhirnya sudah berhari-hari nggak ada kesimpulan. Konstantin tanya, masih lama nggak debatnya? Mereka bilang, wah masih lama sekali. Akhirnya Konstantin keluarkan pedang, dia pukulkan pedangnya ke meja, boom! Dan dia mengatakan, kalau tidak putus juga, saya akan putuskan pakai pedang. Ini Kaisar sudah mulai kasar. Lalu orang-orang mengatakan, oh Tuan Kaisar jangan begitu dong. Kita ini perlu sepakat, gereja perlu ajaran yang sama. Jangan simpang siur, jadi tolong berikan kesabaran. Lagi pula engkau tidak harus hadir setiap sesi. Konstantin tanya, masih berapa lama lagi? Ini kita sudah 3 hari. Orang-orang mengatakan, wah Pak Kaisar, kita bukan perlu waktu 3 hari. Berapa? 4 hari? Bukan. 5? Bukan. Seminggu? Bukan. Berapa lama? Mungkin 2 bulan. Hah? 2 bulan? Akhirnya Konstantin menyerah. Saya nggak ikut lagi ya. Nah dia sudah menyerah. Dia Kaisar mosok Kristen tapi nggak ngerti apa-apa. Orang berdebat dia nggak tahu orang debat apa. Pokoknya orang berdebat dia ngantuk-ngantuk. Oh ya saya setuju kamu. Pak itu salah. Oh ya saya setuju kamu deh. Itu juga salah. Oke saya setuju semua. Nah Konstantin nggak ngerti apa-apa. Akhirnya dia tinggalkan. Dan konsili berlangsung terus, debat demi debat, baca Alkitab demi baca Alkitab, pelajari baik-baik. Mereka ingin ada ketelitian di dalam memahami kitab suci. Yang mana benar, Arius atau bukan. Akhirnya mereka terus berdebat, lama-lama ajaran benar mulai muncul.
Setelah bulan pertama, Mei selesai, masuk bulan kedua, bulan Juni. Juni selesai, masuk bulan ketiga, Juli. Makin clear, makin jelas bahwa Alkitab tidak pernah mengajar cuma satu pribadi Allah. Alkitab juga tidak pernah mengajar ada 3 substansi Allah. Alkitab juga tidak pernah mengajar Yesus Kristus secara natur ilahi lebih rendah daripada Allah Bapa. Ini tidak ada di dalam kitab suci. Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Bapa di sorga adalah Allah yang sejati. Roh Kudus adalah Allah yang sejati. Ketiganya adalah 3 pribadi, tetapi satu substansi. Nah, inilah yang akhirnya diputuskan, konsili itu memutuskan kita percaya Tritunggal, dan konsili itu mengutuk Arianisme. Ajaran Arius dibakar dan ajaran Arius dinyatakan sebagai heresi. Ini ajaran bidat yang tidak sesuai dengan kitab suci. Nah, ini yang terjadi di dalam konsili Nikea. Konsili yang sangat panas, konsili yang begitu teliti, konsili yang ingin tahu bagaimana memahami doktrin Tritunggal dengan benar. Nah, maka inilah bagian pertama dari pengertian tentang konsili ini. Nanti di bagian kedua minggu depan kita akan bahas apa sih aplikasi praktis dari konsili Nikea. Kalau kita percaya Allah Tritunggal seperti yang dipahami konsili Nikea, terus apa? So what? Allah mau Tritunggal, mau 4 tunggal, mau 5 tunggal, nggak ada kaitan dengan hidup saya. Salah. Allah kalau kita pahami dengan salah membuat kita tidak selamat. Saudara nggak mungkin mengatakan selamat, tapi Allah yang saudara percaya itu bukan Allah Alkitab. Maka doktrin Tritunggal sangat penting. Itu sebabnya hasil dari konsili Nikea menjadi hasil yang membuat gereja punya satu pengakuan iman yang sama. Ada pengakuan iman Nikea yang dipercayai oleh seluruh gereja, karena seluruh gereja mengirim utusannya untuk berdebat, berdiskusi dan membahas tema-tema ini di dalam konsili ini. Nah, maka saudara sekalian, doktrin Tritunggal mulai ditegakkan, mulai diformulasikan, mulai ditekankan bahwa baik Yesus Kristus maupun Allah Bapa adalah satu substansi. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pengertian selanjutnya. Kalau saya salah mengerti Yesus Kristus, bahwa dia adalah pribadi yang keilahiannya, kealahannya sedikit lebih rendah dari Bapa. Apakah itu bermasalah? Bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena kalau saudara percaya Yesus itu lebih rendah dari Bapa, maka inkarnasi Yesus dan pengorbanannya tidak akan membuat kita mengenal Tuhan, mengenal Allah Bapa. Nah, saya coba jelaskan ini di dalam bagian terakhir dari khotbah ini. Jadi saudara, ketika saudara mengatakan, aku percaya bahwa baik Yesus Kristus maupun Bapa di sorga itu satu substansi. Berarti Yesus Kristus dan Allah Bapa itu setara. Berarti Yesus adalah Allah sama seperti Bapa adalah Allah. Yesus adalah Allah sama seperti Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah sama seperti Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah sama seperti Bapa adalah Allah. Karena cuma satu substansi kealahan. Maka Yesus dan Bapa itu satu substansi. Satu substansi, yaitu substansi ilahi. Adakah substansi lebih rendah? Enggak. Sama, satu substansi. Homoousia. Nah, lalu apa pentingnya mengenal Yesus satu substansi dengan Bapa? Kalau saudara percaya Yesus satu substansi dengan Bapa, maka saudara akan mengenal Bapa lewat mengenal Yesus. Seperti apa Yesus, demikian juga Bapa. Yesus rela berinkarnasi, berarti Allah Bapa juga punya kerelaan yang sama, meskipun dia tidak berinkarnasi. Yesus rela mengorbankan dirinya, berarti Allah Bapa punya kerelaan yang sama, meskipun dia tidak mengorbankan dirinya menjadi manusia. Yesus Kristus mempunyai cinta yang besar, sehingga dia rela menderita bagi manusia. Berarti Allah Bapa juga rela menderita bagi kita. Jadi saudara tahu siapa Allah Bapa melalui Yesus. Tapi kalau Yesus dan Bapa bukan satu substansi, bagaimana kita bisa simpulkan mengenal Bapa dengan melihat Yesus? Jadi kalau kita percaya doktrin Arius, kita akan sulit mengenal Allah lewat Yesus. Yesus hanya pengantara, hanya pembawa firman, hanya penjelas pengertian. Tapi dia sendiri tidak pernah membawa Allah di dalam dirinya. Karena dia bukan Allah. Jadi kalau dia tidak satu substansi dengan Allah, saudara tidak ada gunanya percaya Yesus. Karena berarti dia tidak mungkin menyatakan siapa Allah. Karena dia bukan Allah yang sama dengan Allah Bapa. Berarti ajaran Arius sangat merusak. Kalau saudara percaya, oh Yesus Kristus dan Allah Bapa substansinya beda, maka saudara ada dalam bahaya yang besar. Bahaya apa? Bahaya tidak bisa kenal Bapa melalui Yesus. Karena meskipun ada Yesus dan ada Bapa, tapi dua pribadi ini substansinya beda. Kalau substansinya beda, berarti cinta kasih Yesus tidak tentu sama dengan cinta kasih Bapa. Kerelaan Yesus berkorban tidak tentu sama dengan kerelaan Bapa berkorban. Cinta Yesus yang besar kepada kita tidak tentu sama dengan cinta Bapa yang besar kepada kita. Berarti Yesus tidak bisa membawa kita ke dalam pengenalan akan Allah.
Tapi kalau saudara mengatakan Yesus dan Bapa itu satu substansi, maka saudara akan mengetahui saya bisa kenal siapa Bapa melalui Yesus. Nah, ini hal pertama yang jadi implikasi secara praktis. Kalau engkau terima ajaran Tritunggal dan kau tolak ajaran Arian, maka saudara bisa mengatakan aku bisa mengenal Allah Bapa melalui Yesus Kristus yang berinkarnasi. Dan ini sangat penting, sangat indah untuk direnungkan. Saudara coba pikir baik-baik ya. Saudara punya Allah di surga yang diwakilkan oleh kehadiran Yesus. Dan Yesus pun satu substansi dengan Allah di surga. Dia pun adalah Allah meskipun dua pribadi yang berbeda. Maka saudara bisa ambil kesimpulan. Seperti apa Yesus, demikian juga Allah Bapa. Yesus mencintai kita dan rela mati bagi kita. Berarti Bapa pun punya sifat yang sama. Sang Bapa rela mencintai kita, rela berkorban, bahkan rela mati demi kita. Meskipun dia tidak berinkarnasi menjadi manusia. Karena Bapa dan anak sama. Apa yang dimiliki sang anak, dimiliki sang Bapa. Perasaan hati sang anak sama dengan perasaan hati sang Bapa. Kerelaan sang anak sama dengan kerelaan sang Bapa. Nah, maka saudara bisa mengenal Bapa lewat Kristus karena percaya doktrin Tritunggal. Lalu yang berikutnya, saudara akan mengerti berapa besarnya inkarnasi Kristus. Justru karena saudara mengerti Tritunggal. Sebab Yesus bukan secondary God. Dia bukan Allah yang substansinya lebih rendah dari Bapa. Dia setara dengan Bapa. Kalau dia setara dengan Bapa, kenapa dia rela merendah? Karena cinta kasihnya yang besar. Tapi kalau dia lebih rendah dari Bapa, saudara akan bilang, ya dia mau merendah, mau apa kayak terserah. Memang dia lebih rendah dari Bapa kok. Saudara, saya ini bukan presiden ya. Lalu kalau saya ketemu Presiden Prabowo, saya mengatakan, saudara-saudara, Pak Prabowo itu presiden. Saya bukan. Itu rendah hati bukan? Rendah hati. Wah, pertanyaannya sulit ya. Saudara baru dapat tema sulit, sekarang ditanya pertanyaan gampang jadi lupa. Saya ketemu presiden, lalu saya mengatakan, Pak Prabowo itu presiden, aku bukan presiden. Rendah hati? Bukan, ini fakta. Dia presiden, saya bukan. Nah, kalau Yesus adalah Allah yang lebih rendah, dan Yesus mengatakan, aku rela kehilangan kemuliaan ilahi. Saudara bilang, iyalah kamu secondary God. Engkau kan Allah yang lebih rendah dari Bapa. Jadi gak usah pamer. Kalau engkau rela merendahkan diri, memang engkau lebih rendah dari Bapa. Tapi tidak, Alkitab mengatakan Yesus dan Bapa satu substansi. Berarti kerelaan Yesus merendahkan diri adalah kerelaan dari tempat paling tinggi, yaitu setara dengan Bapa, untuk menjadi paling rendah, setara dengan alam maut demi kita. Yesus rela turun sampai tempat paling rendah oleh karena cintanya bagi kita. Dan kita mengatakan, apa makna cinta Yesus bagi saya? Bukankah dia memang lebih rendah dari Bapa? Salah, dia setara dengan Bapa. Kalau dia setara dengan Bapa, kenapa dia rela berkorban? Kenapa dia rela merendahkan dirinya? Kenapa dia rela menjadi satu dengan kita? Kenapa dia rela pikul penyakit kita? Kenapa dia rela dimatikan di kayu salib? Maka kita akan makin menghargai Kristus kalau kita percaya Tritunggal. Kita makin menghargai Kristus kalau kita tahu kesetaraan Kristus dengan Sang Bapa. Nah, inilah yang harus kita pegang. Biarlah hari ini menjadi tema penting untuk kita dapatkan dan wariskan kepada generasi berikut. Konsili Nikea di tahun 325 yang kita peringati 1700 tahun 20 Mei nanti menjadi satu konsili di mana gereja punya formula tentang Tritunggal yang baik, yang begitu gampang untuk dipegang, yang dipercaya, yang dianut oleh gereja Tuhan. Nah, sampai di sini untuk hari ini pendahuluan untuk konsili Nikea. Minggu depan kita akan lihat apa isi dari konsili Nikea, lalu kita coba bandingkan dengan ayat kitab suci. Baru setelah itu kita masuk ke dalam aplikasi. Hari ini belajar doktrin Tritunggal dan kita lihat aplikasinya di dalam mengenal Kristus. Minggu depan kita coba lihat unsur-unsur di dalam konsili ini dan lihat aplikasinya bagi kehidupan Kristen untuk kita saat ini. Nah, kiranya Tuhan memberkati saudara dan memberikan saudara pengertian tentang doktrin yang benar di dalam tradisi gereja yang benar. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mohon jadikan kami bagian dari orang-orang yang mewarisi iman yang sejati. Mewarisi pengertian yang benar, baik tentang Tritunggal, baik tentang Kristus, dan tentang apapun yang Tuhan mau bagikan kepada kami. Tuhan tolong kami. Tolong kami hidup di dalam kelimpahan dari Tuhan. Tolong kami untuk menyangkal diri dan pikul salib, mau studi, mau belajar firman baik-baik, mau mengerti kebenaran. Dan Tuhan jauhkanlah kami dari ajaran yang salah, jauhkan kami dari ajaran sesat, supaya kami tidak dikacaukan pikirannya, melainkan makin kuat tertanam di dalam kebenaran kitab suci. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.